wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Halo, kembali lagi di channel aku. Ini lanjutan video dari video yang semalam untuk perbaikan di Ninja yang kemarin overhead. Apa-apa aja yang dibetuli, terus saksikan video ini. Ini untuk part keduanya. Maaf mungkin yang nontonnya tanggung, karena kemarin aku ada kesibukan juga, jadi nggak sempat lanjut untuk buat videonya ya. Karena kemarin sepeda motornya ini itu terpaksa harus nginap ke bengkel Om Heri, yang bengkel yang kemarin itu di Pahlawan Servis. Jadi mau nggak mau harus nginap, ya nginap satu malam aja memang. Nah kemarin itu kan udah aku kasih tunjuk juga untuk biaya perbaikannya. Biaya perbaikannya itu kebanyakan di blok ya, di deksel maksudnya, yalah di seputaran bagian blok. Nah itu kemarin di scrap itu biayanya sekitar 250.000 di scrap atau di papas gitu ya, di bagian headnya. Nah headnya juga di dekselnya juga di papas, karena kata Om Heri itu maksudnya baling itu udah nggak sejajar, nggak rata, jadi diratakanlah sama Om itu. Nah sharing ke Om itu juga untuk masalah blok itu masih aman, masih bisa dibeneri lah, masih bisa diperbaiki yang rusak-rusaknya. Nah aku agak trauma juga ya masalah yang kemarin, jadi aku minta ke Om itu untuk settingannya lebih ke basah, karena aku sering ngebut nggak jelas ya, nggak terus ngebut, hanya beberapa aja, istilahnya beberapa saat ngebut gitu. Jadi aku nggak mau kalau kekeringan kali, aku lupa berapa ininya untuk pilot jetnya. Cuman kan kalau untuk pilot jet dan main jet itu nggak bisa dijadikan patokan ya, karena kan untuk settingan dua tak sendiri itu beda-beda, jadi tergantung dari mesinnya sama di knalpotnya, di lambungnya, kan ini berpengaruh untuk motor dua tak. Nah tadi tuh kawan-kawan ya, ada seputaran sini yang datangi ya, thank you ya udah datangi negor ya, makasih banyak bro. Aku nggak tahu namanya, cuman thank you udah subscribe. Oke lanjut ke video yang tadi. Nah untuk biayanya sendiri itu untuk scrap ataupun papas bagian bloknya itu 250.000, itu sekitar 450 lah totalnya. Kita ada ganti packing blok, o-ring deksel, packing o-ring deksel, sama kita ganti busi juga ya. Kemarin kan aku udah sempat ganti busi nih. Nah ganti businya rupanya udah rusak lah, karena kemarin juga banjir. Motornya sempat mati dan hidup lagi, tapi agak susah, mati hidup lah. Jengkol terkadang enak, nah nanti kalau udah dibawa jalan dia di bawahnya itu berebet, kayak businya itu busi udah rusak, kayak busi udah nggak terpakai lagi lah. Tapi kan padahal ini businya baru ganti. Nah aku datang ke bengkel itu, memang bengkel itu udah langganan ya, udah memang dari pertama itu udah Om itu aja yang pegang. Kebetulan Om Heri ini udah cukup terkenal di Binjai. Memang bukan bengkel balap, cuman untuk di spesialis Kawasaki dia udah banyak dikenal lah. Karena aku kemarin kenal Om itu dari sepupu aku juga ada main dua tak. Jadi dia sarankan ke situ untuk ke bengkelnya. Nah jadi makanya kembali lagi kita ke situ, ke bengkel Om itu. Ya nggak ada masalah sih, untuk yang lain-lainnya pun nggak ada masalah. Cuman ya itulah, aku ingatkan ke teman-teman untuk radiator itu selalu dicek. Untuk radiator selalu dicek. Kalau lebih mudahnya itu lihat dari suhu ampernya ini, suhu amper di speedometer. Nah
seperti ini. Kemarin kan aku udah bilang ya ke teman-teman juga, untuk suhunya itu dia kalau udah di sini di tengah, nah itu udah cukup panas, apalagi di atas itu udah bahaya. Nah setelah kemarin diperbaiki, ini udah enak, udah nggak sering lah ke tengah. Ya memang kalau kita perjalanan jauh, kalau udah cukup panas dia pasti naik sedikit lah, satu kotak gitu. Aman sih, sekarang ini udah aman, tarikan lebih enteng karena udah dibersihkan semua. Sekalian kita bersihkan blok dan setting di bagian super caps, setting bagian super caps. Om itu nyeting juga di bagian super caps ya. Tarikan lebih enak. Untuk ubahan nggak ada, cuman perbaikan itu aja ya teman-teman. Kalau misalnya sebelum mengalami ini ya alangkah baiknya dicek lah lebih bagus untuk kesediaan air radiator ataupun kesehatan dari blok heater sendiri ya, karena itu cukup fatal juga. Kata Om itu lumayan fatal karena itu bisa nge-gym. Nah untungnya belum gym, nggak nge-gym dia, jadi semuanya aman. Blok pun nggak ada baret. Nah piston aja yang PR, piston PR-nya kata Om itu mau ganti ke yang B, piston yang B. Nah, ini udah oplak ya, udah kacau pistonnya. Cuman masih enak, masih bisa. Alangkah lebih baiknya kata Om itu diganti ke piston yang baru, yang ori. Ya, kalau bisa yang ori lah ya untuk motor kesayangan. Dan Om itu selalu kalau misalnya perbaiki ataupun ganti-ganti part, ya rekomendasi harus yang ori kalau bisa. Om itu nggak mau yang kalau nggak yang ori. Namanya juga bengkel yang istilahnya spesialis lah, udah pasti nggak akan mengecewakan teman-teman lah, top lah. Nah untuk yang video sebelumnya kan aku ada ganti seal water pumpnya. Aku kira di seal water pump itu udah bagus, rupanya aku juga yang nggak teliti, nggak suruh cek yang lain, rupanya ada kerusakan di bagian dekselnya, udah baling. Ya kawan-kawan kalau misalnya merasakan hal yang sama, itu coba dicek dari seal water pump. Kalau bisa dicek bagian yang lain juga ya, karena biar nggak dua kali kerja. Kemarin aku udah ganti, biayanya yang untuk bagian seal water pump itu sekitar 400 lebih kurang lah kalau nggak salah, itu udah termasuk biaya jasa. Nah kemarin aku ini untuk total perbaikannya 560-an ribu, itu udah bagian blok di scrub atau dipapas, nah ganti busi, packing, servis di area lain, sama diganti air radiator. Nah itu udah termasuk di biaya jasa, jadi totalnya sekitar 560 ribuan untuk perbaikan kemarin itu. Ya syukurlah udah nggak ada lagi kerusakan lah, udah aman semua. Jadi ya suatu pelajaran lah buat teman-teman juga kan, dan buat aku juga pelajaran kali lah untuk menjaga sepeda motor ini, karena kan aku juga baru juga ya main sepeda motor 2 tak. Jadi belum banyak tahu, hanya tahunya paling di bagian harian aja ataupun yang bagian-bagian kecil di masalah motor ini. Ya aku lebih fokus kemarin kalau untuk sepeda motor 2 tak ini yang penting oli samping ya, sama minyak jangan terlalu boros, itulah ya. Karena nggak banyak nanya juga kan ya, sekarang ini mulailah sharing-sharing tentang 2 tak ini kayak mana. Ya ternyata banyak bagian-bagian terpenting yang harus dijaga. Nah untuk masalah oli juga, oli jangan yang terlalu murah, kalau bisa yang harganya range menengah lah dan kualitasnya lumayan. Jangan yang irit-irit lah gitu kalau bisa, karena sayang di blok kawan-kawan juga kan kalau yang punya motor Ninja. Nah kalau untuk teman-teman juga yang bingung main motor Ninja ataupun 2 tak lah istilahnya, mau coba main 2 tak ragu, kenapa harus 2 tak, kenapa nggak 4 tak? Sebenarnya sih tergantung dari hobi kalian ya, hobi kalian, passion kalian. Karena aku lebih suka sepeda motor itu yang klasik, istilahnya yang ada kisahnya di hidup aku gitu. Contohnya aku dulu waktu SMA, ya pastilah kelahiran tahun 90-an pasti menginginkan sepeda motor ini kan.
menginginkannya. Jadi ya dulu nggak kesampaian karena ekonomi lah sulit dan masih sekolah juga. Jadi kalau mau minta beli orang tua pun nggak bisa. Ya sekarang lah terwujudnya gitu. Nah ini tuh suaranya yang kemarin lebih mantul lah, lebih tarikan pun lebih mantap. Aku mau buka gas cuman segan di daerah sini, takut ribut dan mengganggu. Nah, ini aja lah suaranya. Gitu aja teman-teman ya. Semoga video ini membantu lah untuk masalah di Ninja kawan-kawan, dan yang kawan-kawan yang baru mau cari tahu info-info tentang apa saja sih kerusakan yang biasanya di Ninja RR ini, bisa tonton di video-video aku sebelumnya. Nah itu yang aku alami sebelum-sebelumnya nggak pernah juga, karena sepeda motor ini 2 tahun untuk aku pakai, belinya 2 tahun belakangan ini. Ya baru-baru aja sih, jadi bisa membantu teman-teman sekalian informasi dari saya ya. Kalau ada kekurangan, kalau ada saran dari teman-teman, bisa komen di bawah ya, komen di kolom komentar. Jadi gitu aja, terima kasih kawan-kawan, bye. Jangan lupa subscribe dan komen serta like nya agar bisa memberikan video-video terbaik buat kawan-kawan.